soal risk management deh. Kadang-kadang nih ada risk management ini bisa jadi satu sandungan sendiri untuk investor retail. Sebetulnya apa sisi dari risk management yang mungkin sering disepelekan nih oleh teman-teman retail di luar sana? Nah, risk management yang paling penting adalah yang pertama. Kalau kita investasi atau trading saham itu pasti ada risiko. Jadi jangan gunakan uang dapur, uang kebutuhan sehari-hari untuk investasi. Karena mengapa? Karena itu bikin hidup kamu nggak tenang, nanti kamu nggak bisa produktif untuk cari active income. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebaiknya diversifikasi ke beberapa sektor yang teman-teman amati. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti teman-teman bingung dalam melakukan monitoring saham-saham tersebut. Dan yang ketiga, tentu saja sebisa mungkin teman-teman kalau masih pemula, jangan menggunakan uang margin, T+, atau hutangan untuk melakukan aktivitas jadi saham. Karena itu berisiko. Dan yang keempat, ini paling penting. Kalau kita udah tahu saham ini untuk trading, bukan untuk invest, kita harus melakukan pembatasan risiko, which is stop loss. Karena pembatasan risiko atau stop loss itu sabuk pengaman kita ketika kita melakukan trading saham. Sehingga itu yang menjadi perlu perhatian dari para investor retail. Oke, 4 poin utama dari risk management begitu, termasuk stop loss. Stop loss itu di setnya dari awal nggak sih, Mas Bernard? Kita perlu set, apalagi kalau kita trader. Karena kita biasanya kalau trader itu kita ada tesis lah. Kita melakukan pembelian saham itu kenapa? Oh ini support, di support ada pantulan kencang dengan volume, artinya kita buy on weakness. Jadi kita stop loss ketika jika turun berapa poin dari support tadi dijebol dengan volume tinggi ketika closing contohnya. Kemudian contohnya ketika dia breakout, besoknya ternyata false break turun. Nah kita harus ada pembatasan risiko di situ juga. Dan porsi ketika buy on weakness, buy on breakout kita juga harus atur masing-masing. Oke, jadi kita memang sudah melihat skenario-nya dari awal. Once nanti di depan sesuai dengan skenario yang kita ini, kita nggak bingung gitu ya, atau jatuh sesuai dengan apa yang tidak kita bayangkan kalau tidak ngeset dari awal, kan mungkin bingung, panik, akhirnya salah keputusannya gitu ya. Nah, itu namanya kita bikin trading plan, dan itu harus by system, trading by system. Jadi kita membangun sistem kita masing-masing, tesis kita masing-masing, kita catat trading plan, dan kita harus sepakati di situ. Supaya misalnya ketika teman-teman, wah sahamku udah jebol support nih ketika IHSG turun dari 7.000 ke 6,5 misalnya. Ya kalau emang teman-teman trader ya stop loss. Tapi kalau teman-teman investor ya sesuaikan dengan tesis masing-masing. Contohnya, oh saya percaya kok perusahaan ini profitabilitasnya naik sekian persen. Saya percaya kok nanti ini ada corporate action bisa begini-begini. Saya percaya kok nanti MSCI stay di emerging market. Ya bisa stay. Tiap orang memiliki point of view masing-masing. Nah itu yang bikin market rame. Ada yang jadi trader, ada yang jadi investor. Kalau semua jadi investor, market kita sepi. Tidak bergerak. Semua jadi trader, nggak ada yang punya conviction pegang barang. Jadi saham nggak bisa naik tinggi. Itu yang bikin unik. Jadi akhirnya bikin seru ya untuk kita terus bertransaksi ataupun aktif investasi di pasar modal Indonesia. Geser ke milih-milih sahamnya, Mas Bernard. Sebelum kita melirik atau membeli suatu saham, sebetulnya ada nggak caranya Mas Bernard, mungkin ala Mas Bernard gitu ya, untuk menentukan apakah saham tersebut layak masuk watchlist atau enggak? Kalau yang saya lakukan adalah melakukan analisis top down terlebih dahulu. Top down, Yang mana kita analisis secara makroekonomi, dari sisi global, Amerika bagaimana, kemudian harga oil bagaimana, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah di sana seperti apa, harga komoditas secara global seperti apa. Baru kita turun ke Indonesia, sektoral. Sektoral ya. Atau industri. Nah di sektoral atau industri ini kita bisa lihat, oh harga batu bara naik 50% nih dibanding tahun lalu, dari 100 ke 150 USD per ton contohnya. Kemudian harga oil juga naik nih, dari 70 USD per barrel tahun lalu sekarang udah di kisaran 87. Terakhir kan udah mau damai ya USD kan, jangan ke 87 USD per barrel. Artinya ada kenaikan. Oh, ada kenaikan kisaran 30%. Artinya ini akan berdampak kepada sektor-sektor tersebut. Nah, dari situ kita bisa cek dari sisi valuasi, kemudian turnover di saham tersebut, likuiditas, kemudian kita cek track record dari pemiliknya. Nah, itu kita cek semua. Kalau kita udah srek, baru kita bikin trading plan dengan menggunakan teknik analisis. Oke, balik tuh tadi ke trading plan yang tadi. Kalau kita sudah menentukan atau sudah masuk watchlistnya apa, trading plannya gimana, eksekusinya nanti ya tinggal menyesuaikan apa yang kemudian diyakini ya. Betul. Kalau teman-teman lebih ke fundamental, harus balik ke tesis. Oh, tesisnya begini, sesuai nggak resultnya? Sesuai nggak
plannya perusahaan tersebut dengan apa yang mereka janjikan ketika misalnya public expose seperti itu. Menarik ini tentu catatannya kita kayaknya makin banyak nih kalau sama Mas Bernard, kayaknya nggak cukup nih kalau kita untuk 30 menit saja, tapi ya saya usahakan teman-teman ini bisa lebih optimal gitu ya. Nah kalau kita geser lagi Mas Bernard, kemarin kita tahu SpaceX jadi salah satu IPO ya terbesar sepanjang sejarah Wall Street ya, bahkan ya ini sudah menyentuh $2 triliun bahkan untuk valuasinya. Kalau kita ke dalam negeri lagi, kita berkaca lagi perkembangan AI, teknologi digital gitu. Ini sebetulnya industri pasar modal kita ke depannya seperti apa? Apalagi Mas Bernard yang mungkin masih aktif di perusahaan sekuritas, overview-nya seperti apa Mas? 5-10 tahun ke depan mungkin? Kalau untuk kaitan mengenai AI-nya langsung, tentu saja mungkin Indonesia secara teknologi tidak bisa dibilang ya kita cukup ketinggalan ya dibandingkan dengan Amerika Serikat, Taiwan, kemudian negara di China sana, ya memang kita akui kita sedikit tertinggal. Tetapi jangan lupa bahwa AI dan juga teknologi itu membutuhkan apa? Membutuhkan energi. Energinya itu apa? Listriknya itu butuh gede banget ketika kita bicara soal data center. Jadi selain tentu saja data center, yang bisa menarik di Indonesia adalah kaitan mengenai energi yang mensupport listrik untuk AI-nya tadi. Jadi sektor energi seperti kaitannya mengenai batu bara tadi cukup menarik. Walaupun tentu saja sektor teknologi di Indonesia juga bisa kita simak. Siapa tahu nanti one day di Indonesia itu ada semacam kayak Alibaba-nya di Indonesia, Tencent-nya di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita bisa teliti lebih dalam lagi, walaupun sekarang performa sektor teknologi kita belum sebaik di negara-negara lainnya. Karena mungkin penduduk kita kan cuma 200 juta ya, 280 juta. Dan kalau produk dari Indonesia itu biasanya makanya itu lokal doang, di Indonesia doang. Beda sama di Amerika, Amazon dipakai seluruh dunia. Alibaba, Tencent, banyak yang pakai Indonesia, contohnya IG. Jadi seperti itu. Produk kita tuh masalahnya belum bisa menembus pasar global. Itu yang menjadi kendala. Oleh karena itu tentu saja yang pasti tersupport positif tadi sektor komoditas batu bara, kaitannya mengenai energi untuk membangkit listrik, data center. Cuma data center saat ini memang likuiditas masih agak kurang di saham-saham tersebut. Dan teknologi kita perhatiin mana sektor teknologi di Indonesia yang bisa kayak Tencent, Alibaba, tapi dalam skala lokal. Karena masih agak susah pasar kita untuk menembus internasional. Sektor teknologi kita harapkan bisa berperan juga ya, nantinya bisa mengambil peran juga untuk adakah kemudian kata-kata atau quote of the day yang bisa menginspirasi teman-teman investor muda di luar sana supaya kemudian lebih tangguh di pasar modal. Tentu saja sebagai seorang investor ya kita harus benar-benar mau belajar. Mulai dari makro, kemudian sektoral, hingga sahamnya masing-masing itu harus kita monitor in daily basis. Jangan sampai kita dengan adanya koreksi market yang besar seperti ini, kita jadi ketakutan, kita ikut kenafir orang-orang, ujung-ujungnya kita nggak berani take opportunity ketika market udah mulai membaik. Jadi gain a lot of information itu penting, do your own research, jangan ikut-ikutan orang, dan tentu saja teman-teman ketika membeli saham itu harus ada tesisnya. Baik itu secara fundamental maupun technical itu ada tesisnya, sehingga teman-teman ketika beli saham itu ada conviction-nya. Itu yang paling penting, karena itu yang menurut saya masih banyak belum dimiliki oleh investor retail.